Sobat Hexa, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, dengan Atin di Nongkrong bareng Sobat Hexa. Untuk Sobat Hexa, di siang hari ini lagi sibuk apa nih? Lagi ngapain? Lagi beraktivitas dong tentunya ya. Nah, untuk aktivitas kali ini aku mau nemenin nih Sobat-Sobat Hexa untuk memberikan informasi-informasi penting juga sih. Nah, untuk informasinya itu sendiri di sini sangat bermanfaat sih kalau menurut aku, terutama mengenai keuangan nih. Nah, di sini aku juga ingin memberikan tips-tips mungkin ya untuk Sobat Hexa gimana caranya mengelola keuangan, jadi agar kita sejahtera gitu ya dalam keuangan kita seperti itu. Nah, tentunya kalau untuk membahas keuangan itu sendiri ya, kita kan tentunya harus dengan orang yang memang benar-benar mempunyai pengalaman. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini kita akan menampilkan atau menghadirkan salah satu narasumber kami atau kita ya, yaitu Bapak Dandi. Aduh, Mas Dandi. Halo. Aku panggilnya Mas Dandi aja ya? Boleh. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya. Duh, Mas Dandi, terima kasih loh untuk waktunya sudah mau bersedia nemenin saya nih di sesi Sama-sama. kali ini. Terima kasih udah manggil, udah ngundang-undang ke kafe. Oh iyalah, ini kafe keren ya? Kafenya enak juga loh. Enak ya? kopinya nih ya. Buat ngedate enak ya? Iya. Nah, ini nih, jadi gini Mas, untuk Mas Dandi aku panggil ke sini karena kan Oke. memang sekarang kan banyak nih topik-topik mengenai keuangan nih, ya kan, yang simpang siur gitu kan. Nah, aku sendiri kan memang nggak tahu gitu ya, maksudnya awam lah kalau untuk informasi-informasi kayak gitu, dan mungkin Sobat Hexa di rumah juga perlulah adanya informasi-informasi yang mengedukasi gitu ya, terutama mengenai keuangan. Nah, memang kan kalau kita sendiri kan Hexa di asuransi nih, jadi kan sejalan gitu ya dengan keuangan. Nah, jadi mungkin Mas Dandi bisa memberikan nih informasi-informasi penting mengenai keuangan tersebut. Gimana sih caranya kita itu hidup sejahtera dengan keuangan uang yang kita hasilkan dari bekerja gitu. Oke. Tapi sebelum itu mungkin Mas Dandi kenalan dulu kali sama Sobat Hexa ya. Kan belum tak kenal maka tak sayang gitu loh maksudnya. Yuk Mas, silakan Mas. Halo Sobat Hexa, nama saya Dandi. Saya di bidang investasi Hexa ini sudah 4 tahun, tapi sebenarnya kalau dari investasinya sendiri ya, saya udah dari 2008 lah, jadi mungkin udah hampir berapa, 15 tahunan kali ya. Satu bahu, lama ya. Dan memang mungkin ya Sobat Hexa ada nanya juga kan, kenapa orang investasi ada di asuransi gitu kan. Mungkin yang perlu diketahui adalah kami di asuransi, jadi kalau misalnya teman-teman beli produk asuransi, bayar premi, nah preminya itu ujungnya di saya loh gitu kan. Artinya kita kelola dengan baik, dengan aman, dengan tujuan untuk mendapatkan return yang ujungnya buat nasabah juga, selain buat gaji kita untuk membangun perusahaan gitu kan. Nah, jadi dari situ kita kelola investasinya. Makanya di sini saya gabung di asuransi. Nah, terus mungkin juga untuk tadi menjadi sejahtera gitu itu kan. poin pentingnya Mas. Itu jadi mungkin teman-teman atau Sobat Hexa sudah pernah aware, sudah pernah dengar tentang perencanaan keuangan. Jadi memang untuk mencapai tujuan finansial tertentu yang mungkin katakanlah sejahtera ya, bukan cuma kaya aja, tapi sejahtera, itu memang harus ada strateginya, ada tips-tipsnya, ada cara-caranya, dan yang paling penting ada step-stepnya yang stepnya itu harus diawali dari bawah dulu nih. Jadi nggak bisa langsung saya pengen step yang segini nih, itu nggak bisa. Karena apa? Karena step ini sangat berpengaruh satu sama lain. Ya, dan kebetulan kita di Hexa ini di asuransi itu ada di step pertama. Jadi dalam rangka menuju sejahtera, ya itu harus ke Hexa dulu nih, gitu kan, harus kita dulu nih. Ayo ngikutin Hexa dong, Gitu. ayo beli produk Hexa dong, ya kan, biar ikut kita. Nah Mas Dan, tadi bilang ada step-step atau ada tahapannya, gitu ya. Boleh nggak Mas disebutin tahapannya apa aja, terus di tahapan itu apa aja yang harus kita lakuin? Oke, nah jadi ujung-ujungnya kalau misalnya ujungnya nanti adalah punya banyak uang, kaya atau sejahtera, nah berarti gini. Yang paling gampang kan memang investasi gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa sebelum kita investasi, sebelum kita berharap uang kita tumbuh, itu kita masih ada pelindungannya dulu. Jadi mungkin kalau saya meminjam ilmu dari teman-teman financial planner,
ilmu perencanaan keuangan pribadi atau individu. Yang pertama itu adalah langkah-langkah untuk mengamankan kekayaan, mengamankan dana kita, yaitu dengan dana darurat yang paling gampang. Dan yang kedua, ya ini produk-produk kita, asuransi. Jadi kita Hexa Solution Insurance sebagai perusahaan asuransi, kita memiliki produk-produk yang pasti untuk melindungi, membeli perlindungan kalau ada apa-apa yang bisa mengganggu tujuan finansial masing-masing individu. Jadi begitu ya. Sebelum kita berpikir, oh saya pengen kaya nih, gimana caranya? Nah, kita harus mikir dulu, gimana cara melindungi kekayaan kita, gitu kan? Mungkin waktu itu kita belum banyak lah ya, belum banyak. Dan gimana melindungi kekayaan kita yang belum banyak ini? Mungkin kalau nanti udah mulai ada mulai bertumbuh, gimana cara melindungi kekayaan ini lagi? Pokoknya harus dilindungi terus sampai nanti level tertentu yang berikutnya kita sudah bisa ke step yang berikutnya nih. Nah, step berikutnya apa tuh, Mas? Nah, step berikutnya itu berpengaruh atau banyak banyak berkecimpung di dunia investasi. Jadi memang mau nggak mau kita harus menumpukan uang kita di investasi, kan nggak cukup lah kayak deposito ya. Enggak sih kalau iya benar. Ya boleh, tapi jangan banyak lah. Tapi kalau misalnya mau uang kita bertumbuh, kalau saya pikirnya harus diinvestasikan ya. Investasikan di pasar modal itu menarik kayak sih. saham, reksadana itu harus melalui itulah. Nah, itu menarik banget ya. Jadi harus diinvestasikan. Nah, itu mungkin sesi berikutnya ya, Mas ya. Siap. Karena itu menarik banget loh. Karena kalau kayak aku nih, lagi dong nanti. Panggil dong. Okay. Karena kalau kayak aku nih, misalnya nih, aku pernah nih Mas. Jadi temen aku itu kan ada trading dulu, zaman trading ya. Oke. Ya kan? Terus temen aku bilang gini, suami aku modal 5 juta bisa lunasin KPR. Oke. Itu kan aku sebagai orang yang awam, masa sih gitu kan? Masa sih? Ya, akhirnya kita coba-coba investasi, nggak taunya nggak bisa gitu kan. Nah, itu orang-orang awam yang kayak aku nih Mas, mungkin yang kurang edukasi ya gitu. Jadi menurut Mas nih investasi yang paling aman dari reksadana, kemudian tadi pasar uang ya, pasar uang, atau tadi satu lagi deposito atau apa Mas? Tadi deposito. Saham. Nah, itu yang paling buat orang awam seperti saya itu yang paling aman banget tuh yang mana? Gitu. Kalau investasi yang paling aman sih mungkin di pasar uang ya, mungkin kayak deposito. Ya? Gitu kan. Tapi kan tentu ini ya, di investasi kan ada high risk high return ya. Jadi kalau misalnya resiko rendah ya returnnya juga rendah juga, resikonya tinggi returnnya juga tinggi juga. Nah, sebenarnya mungkin gini mungkin yang paling penting adalah dalam hal berinvestasi itu yang pertama kita masih belajar ya. Kita masih belajar ilmunya, ilmu dasarnya, ilmu berikutnya, dan yang kedua ini harus ada pengalaman untuk sukses. Jadi dan tentu kadang-kadang nggak semua individu bisa mempunyai tenaga, waktu, bahkan keinginan untuk seperti itu gitu kan. Nah, disitulah kita di perusahaan asuransi juga ini lah. Kita juga bisa bertindak sebagai perusahaan yang menumbuhkan kekayaan. Jadi nggak cuma menjaga kekayaan aja nih, ya kan? Jadi di asuransi kami di Hexa kita punya produk yang untuk menjaga kekayaan, sekaligus untuk menumbuhkan kekayaan. Oh gitu ya. Jadi ada investasinya juga kita. Oh tuh di Hexa ada produk yang bisa menumbuhkan kekayaan dan menjaga kekayaan. Gitu ya Mas ya? Jadi lengkap lah Hexa. Lengkap, ya? Hexa lengkap. Jadi kalau minat, ayo coba hubungi ke customer care kita ya buat beli-beli produknya, tanya-tanya produknya. Nah kira-kira apa lagi nih Mas tahapnya? Tadi kan udah 2 ya? Oke. Nah mungkin nanti kita lebih detail lagi ya. Tapi yang ketiga ini yang terakhir sebenarnya gini. Sebenarnya ketika kita sudah menjaga kekayaan, ketika kita sudah menumbuhkan kekayaan, nah yang ketiga balik lagi ke fase hidup seorang manusia ya. Jadi buat siapa sih kekayaan itu? Oke, mungkin kita bisa nikmatin sampai berapa puluh tahun deh. Setelah itu mau gimana? Gitu kan? Nah mungkin kita bakal punya pasangan, kita punya keluarga, itu juga mesti dipikirin juga setelah kita nggak ada. Di sini yang ketiga itu tahap terakhir itu biasanya tahap yang mulai mewarisi kekayaan. Wah, ini nih ya tahap yang paling enak ya. Yang diwarisi sih yang enak ya. Yang enak tuh yang ahli warisnya enak. Iya, kalau yang mewarisi itu yang dari nol banget kan. Ya, tapi kita sebagai individu, at some point kita mesti itu loh. Kita mesti sudah harus memikirkan apa yang mau kita kasih buat keluarga kita lah ya. Betul. Ketika sudah kita terlindung, ketika kita sudah
ketika sudah menumbuhkan kekayaan kita ini akhirnya buat siapa kalau kita udah selesai hidup Betul, kita. pasti buat keluarga ya, Betul. buat anak, buat istri ya kan. Betul sekali ya. Oke, jadi dari tadi ya Mas Dandi sudah menjelaskan gitu ya. Jadi untuk investasi itu nggak bisa instan, jadi perlu ada tahap-tahapan yang perlu dilakukan, terutama untuk melindungi diri kita sendiri dulu deh gitu. Baru untuk menumbuhkan kekayaan, baru nanti kita mewarisi nih ke pihak keluarga atau orang yang terkasih gitu. Jadi nanti mungkin nextnya nih Mas, bahaslah soal apa gitu, investasi yang paling dalam gitu. Bisa nggak nih dibahas nggak selanjutnya? Bisa ya? Karena kan terkait dengan asuransi kita juga nih. Nah, mungkin kan Sobat Hexa di rumah juga mau nih. Jadi mereka pasti kan, oh kalau misalnya aku beli nih produk di Hexa, sebenarnya diinvestasinya kemana aja sih? Terus untuk kenaikannya atau perkembangannya itu seperti apa? Itu boleh ya? Boleh kan? Bisa ya nextnya ya? Oke. Sip, berarti satu sesi lagi nanti ya Mas ya, nextnya. Oke, nanti ketemunya mungkin dengan saya lagi nih, ya kan? Saya lagi ya, awas ya kalau bukannya saya ya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan nih ke sobat-sobat Hexa yang paling penting, mungkin hal-hal yang dihindari untuk berinvestasi atau mungkin yang sekarang lagi marak apa gitu, mungkin yang harus dihindari untuk orang manusia awam lah kayak saya gitu, atau mungkin yang harus dilakukan pertama kali gitu. Mungkin yang bisa kayak saya sharing adalah ini ya, apa namanya, seperti kita juga ya, seperti Hexa. Jadi kami berinvestasi juga di pasar modal. Jadi dana-dana premi dari teman-teman dari nasabah itu kita kelola di pasar modal. Tentu dengan hati-hati, dengan perhitungan, tapi pada dasarnya gini, investasi di pasar modal memang ya investasi itu di pasar modal gitu ya. Jadi apa namanya, di pasar-pasar lain mungkin tetap bisa memberikan return yang lebih tinggi, tapi returnnya juga resikonya juga lebih tinggi juga. Nah, jadi menurut kami, dan kalau saya boleh sarankan juga sebenarnya untuk kita individu investasi di pasar modal saja. Pasar modal ya? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, tapi di pasar modal saja. Pasar modal. Sama kayak Hexa kok. Kita juga kan selain mencari return, kita juga mengatur resikonya kan. Jadi supaya dana-dana teman-teman dalam bentuk premi itu nggak hilang, nggak ini, karena kita harus bayar klaim juga kan. Betul. Jadi agar uang Sobat Hexa ini nggak hilang ya Mas ya, dikelola dengan baik. Ada returnnya juga supaya ya kita sama-sama happy juga kan, teman-teman Hexa happy, teman-teman nasabah juga happy juga dong. Betul, balik lagi kesejahteraan gitu ya. Jadi kita juga mau nih mensejahterakan Sobat Hexa gitu ya Mas ya, dengan cara berinvestasi. Nah, investasinya gimana? Beli produk Hexa dulu ya kan, nanti baru kita investasikan dari premi-premi yang sudah kita terima gitu. Sobat Hexa nggak perlu khawatir, kita punya Mas Dandi di sini ya kan, ahlinya investasi, jadi nggak mungkin rugi, tenang aja ya kan. Itu tolong di-cut ya. Oke, baik Mas Dandi, kira-kira ada hal yang mau disampaikan lagi nggak nih? Nah, terus yang paling penting mungkin ya? Mungkin yang paling penting di sesi ini ya, ini kan tadi ya, di step pertama, step yang harus ada sebelum kita berpikir investasi adalah step melindungi dana kita, melindungi kekayaan kita. Nah, kebetulan ya, Hexa juga itu ya, Hexa kita punya produk-produk yang lebih tradisional dalam hal memberikan perlindungan kekayaan, dan itu perlu dipertimbangkan. Jadi kita produk-produk tradisional yang mungkin sebenarnya simple, tapi itu perlunya. Jadi kayak mungkin asuransi jiwa kita, ya kan, asuransi kalau kita kena penyakit kritis, asuransi kalau kita penyakit berat, itu kan juga masih, karena tabungan kita mungkin masih kalah dan akan kalah dengan potensi biaya-biaya yang harus dibayar kalau kita sakit keras. Benar. Belum lagi kita juga harus mikir keluarga kita tadi kan, kalau misalnya kita kenapa-napa, sementara uang investasi kita belum bertumbuh banyak, ya kan, itu juga mesti dipikirin. Jadi memang sebelum kita mikir untuk mengembangkan atau menambah kekayaan kita, ya lindungin dulu itu. Baik, gitu. jadi dari investasi penting sih, tapi melindungi kita juga penting, melindungi diri kita, kekayaan kita. Gimana caranya? Ya udah beli asuransi yang bisa mengcover semuanya, terutama untuk perlindungan jiwa, kemudian penyakit kritis gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita sudah sakit, tentunya biaya yang dikeluarkan juga untuk berobat juga lebih besar. Jadi percuma kalau investasi uangnya hilang gitu kan buat berobat, itu juga disayangkan. Jadi mungkin benar kata Mas Dani tadi, lindungilah diri kita sendiri, baru lindungi kekayaan, tumbuhkanlah kekayaan agar kita hidup sejahtera gitu ya.
dan nanti baru dari kekayaan tersebut kita wariskan kepada keluarga tercinta gitu. Nah, kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh nanti Sobat Hexa komen atau nanti bisa telepon ke kita gitu ya. Nanti kita akan tulis dulu, catet gitu kan terkait dengan investasi, baru nanti kita buka sesi lagi nih tanya jawab sama Mas Dandi gitu. Nah, Mas Dandi ini kalau seperti ini kan udah jelas nih ya kan. Nah, kalau misalnya Mas Dandi nggak ada yang mungkin disampaikan lagi gitu, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Semoga Mas Dandi bisa ketemu lagi dengan saya di sesi berikutnya. Siap. Dengan informasi yang mungkin lebih detail ya, terutama mengenai nih pasar modal itu apa sih, reksadana itu apa sih, kemudian untuk pengelolaan investasinya di dalamnya itu seperti apa. Karena kalau saya pribadi investasi taunya ya cuman cangkangnya doang gitu, cuman oh ya udah dialokasikan ke sini, ini pasar modal gitu. Tapi untuk persentasenya kenapa harus ke pasar modal itu kan saya nggak tahu gitu. Siap. Oke, baik Sobat Hexa, terima kasih sekali lagi untuk waktunya sudah berkenan untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Mas Dandi di sesi informasi mengenai keuangan ini. Nanti kalau misalnya ada kiat-kiat khusus untuk kesejahteraan kita semua gitu ya, nanti boleh kita akan buka sesi lagi. Dengan senang hati kita akan informasikan dan kita akan sampaikan juga hal tersebut kepada sobat-sobat Hexa. Semoga sobat Hexa di luar sana sehat selalu, salam sejahtera, see you, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.